Pernahkah kamu membayangkan seorang dokter yang bisa menyembuhkan sakit hanya dengan tawa dan kata-kata lucu? Di kota kecil ini, ada seorang lelaki cerdas dan jenaka bernama Abu Nawas, yang siap mengubah hari-hari pasiennya menjadi penuh tawa, bahkan tanpa obat sama sekali. Tapi hati-hati, ide gila Abu Nawas kali ini bisa membuat siapa saja terkejut dan tertawa sekaligus. Jika kamu suka dengan cerita lucu, penuh kejutan, dan petualangan Abu Nawas yang cerdas, pastikan kamu subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan episode seru selanjutnya. Di kota yang selalu tenang itu, orang-orang selalu berbondong-bondong ke rumah sakit kota untuk bertemu satu nama, Dr. Hasan, dokter terkenal yang selalu berhasil menyembuhkan pasien dengan presisi dan ketelitian. Antrian panjang menunggu giliran konsultasi, bahkan beberapa orang harus menunggu berjam-jam untuk sekadar mendapatkan resep atau saran medis sederhana. Di tengah semua itu, Abu Nawas, sang lelaki jenaka yang terkenal dengan kecerdikan dan kelucuannya, sedang berjalan santai sambil menikmati suasana kota. Matanya menatap antrian panjang yang tampak lelah menunggu, dan tiba-tiba sebuah ide gila muncul di kepalanya. Kalau aku pura-pura jadi dokter, pasti lucu melihat reaksi orang-orang, gumamnya sambil tersenyum licik. Ia membayangkan ekspresi pasien yang panik, bingung, atau bahkan tersenyum setelah mendengar nasihat dokter darinya, seorang yang tak pernah belajar ilmu kedokteran sama sekali. Ide ini membuat jantungnya berdebar karena rasa penasaran bercampur kesenangan. Abu Nawas pun langsung beraksi. Langkah pertama adalah menyiapkan perlengkapan dokter. Ia meminjam jas putih dari temannya yang seorang guru. Jas itu sedikit kebesaran dan lengan bajunya menggantung aneh di pergelangan tangannya. Kemudian, ia mengambil stetoskop mainan dari anak saudaranya, menaruhnya di leher seolah-olah itu alat medis paling canggih di dunia. Terakhir, ia membuat clipboard dari kertas kosong dan sebatang pensil. Semua perlengkapan itu menambah kesan profesional, meskipun setiap benda itu amatir dan konyol. Abu Nawas menatap cermat wajahnya di cermin sebelum melangkah ke rumah sakit. Wajah serius, suara bijak. Ya, ini harus meyakinkan, gumamnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke ruang tunggu dengan langkah mantap. Orang-orang yang menunggu di kursi panjang menatap sosok baru. Dokter tampak serius, berpakaian putih bersih, dengan stetoskop di leher, namun wajahnya tampak sedikit jenaka. Beberapa pasien menatapnya dengan ragu, namun sebagian lain langsung merasa lega karena mengira Dr. Hasan datang lebih awal dari jadwal. Pasien pertama yang mendekat adalah seorang pria tua yang tampak cemas. Dokter, saya sakit perut, kembung terus, kata pria itu dengan suara gemetar. Abu Nawas menatap pasien itu dengan serius, menaruh tangannya di pipi pria itu, sambil mengerutkan alis. Saya lihat, ini masalah serius, katanya sambil menulis di clipboard kosong. Saya rekomendasikan banyak tidur, air putih, dan jangan terlalu sering mengeluh, tambahnya sambil tersenyum tipis. Pria tua itu terlihat bingung, namun karena kata-kata Abu Nawas terdengar ilmiah dan meyakinkan, ia pun mengangguk. Abu Nawas menahan tawa di balik wajahnya yang tampak serius. Setelah pasien itu pergi, Abu Nawas mengusap jidatnya, merasa senang karena eksperimennya berhasil. Ia merasa ini baru permulaan. 1000 pasien berikutnya pasti akan lebih lucu reaksinya. Tak lama kemudian, pasien lain mulai berdatangan. Seorang ibu membawa anaknya yang sedang demam, seorang pedagang batuk-batuk, dan seorang remaja yang mengeluh sakit kepala karena terlalu banyak belajar. Abu Nawas menghadapi semuanya dengan metode dokter tawa, memberikan resep konyol tapi terdengar serius. Ia menemukan kesenangan baru, bukan dari menyembuhkan penyakit, tapi dari membuat orang tersenyum dan percaya pada kata-kata jenakanya. Seiring waktu, nama Abu Nawas mulai terdengar di antara pasien sebagai dokter baru yang aneh namun lucu. Beberapa orang menulisnya di papan pengumuman kota, dokter tawa, penyembuh dengan kata-kata dan senyum. Abu Nawas menatap papan itu dengan bangga, merasa sukses. Ia tahu, hari ini adalah awal dari petualangan paling lucu dalam hidupnya. Di balik jas putih dan stetoskop palsu, Abu Nawas menahan tawa sambil memikirkan pasien berikutnya. Ia sadar, menjadi dokter palsu memang ide gila, tapi melihat orang bahagia membuatnya merasa lebih hebat dari dokter manapun di kota itu. Ia pun siap menghadapi tantangan selanjutnya. Pasien-pasien aneh dengan keluhan lebih lucu dan absurd, yang membuat petualangan dokter palsu Abu Nawas semakin seru. Hari itu matahari bersinar hangat di kota kecil. Abu Nawas masih mengenakan jas putih yang kebesaran dan stetoskop mainannya yang menggantung di leher.
Ia menatap ruang tunggu rumah sakit dengan tatapan penuh semangat. Antrian pasien semakin panjang, dan Abu Nawas tahu inilah saat yang tepat untuk praktik pertamanya dengan serius, tapi tentu saja dengan cara lucu khasnya. Pasien pertama adalah seorang pria tua bernama Pak Amir, yang terlihat pucat dan cemas. Ia menahan perutnya sambil berjalan pelan menuju dokter baru itu. Dokter, saya sakit perut terus. Kadang kembung, kadang mual. Saya khawatir, keluh Pak Amir. Abu Nawas menatapnya dengan serius, mengernyitkan alis seolah membaca data medis yang rumit. Ia menaruh stetoskop mainan di telinga dan menepuk ringan perut Pak Amir. Saya lihat, ini masalah serius. Sangat serius, katanya sambil menulis sesuatu di clipboard kosong. Ia menambahkan, resep saya, banyak tidur, minum air putih secukupnya, dan jangan terlalu sering mengeluh, karena keluhan bisa memicu rasa sakit lebih parah. Pak Amir terkejut, tetapi melihat ekspresi Abu Nawas yang serius, ia mengangguk pelan. Baik, dok, saya akan coba, katanya. Abu Nawas tersenyum tipis di balik wajah seriusnya, menahan tawa. Ia senang eksperimennya berhasil. Pasien pertama sudah tertipu dan patuh. Tak lama kemudian, seorang ibu muda datang membawa anaknya yang demam tinggi. Dokter, tolong, anak saya panasnya tidak turun-turun, teriak ibu itu dengan panik. Abu Nawas mengambil stetoskop mainan, menaruh tangan di dahi anak itu, lalu mengangguk-angguk seolah sedang memikirkan diagnosa yang rumit. Menurut pemeriksaan saya, anak ini butuh pelukan hangat dari ibu dan cerita lucu sebelum tidur, kata Abu Nawas dengan nada serius. Ibu itu menatapnya dengan ragu. Abu Nawas menambahkan, dan, kalau boleh, es krim juga boleh, itu bisa membangkitkan semangat dan menyenangkan hati anak. Anak itu tertawa mendengar kata, es krim. Sementara ibunya mulai tersenyum meski masih bingung. Abu Nawas menepuk pundak anak itu dan berkata, pagi besok, panasmu pasti turun. Kalau tidak, datang lagi ke dokter tawa. Di tengah kesibukan itu, datang seorang pedagang yang batuk-batuk parah. Ia mengeluh, dokter, batuk saya tidak sembuh-sembuh. Apakah ini serius? Abu Nawas mendekat, menaruh tangan di punggung pedagang itu, dan bersuara bijak, ini memang masalah yang menantang. Tapi jangan khawatir. Resep saya, jangan terlalu sering berdagang sambil batuk, minum banyak teh hangat, dan sering tersenyum. Senyum itu obat yang luar biasa, bahkan lebih manjur dari sirup manapun. Pedagang itu mengernyit bingung, namun tetap mengangguk, merasa tersentuh oleh kata-kata Abu Nawas yang terdengar serius tapi aneh. Sementara itu, Abu Nawas menulis di clipboard kosong, mencatat data pasien, seolah ia sedang melakukan penelitian medis penting. Kabar tentang dokter baru yang aneh tapi lucu itu mulai terdengar di rumah sakit. Pasien-pasien lain yang menunggu di ruang tunggu penasaran dan mulai membicarakan Abu Nawas. Dokternya aneh, tapi kata-katanya lucu. Saya ingin dicoba juga, gumam seorang pasien sambil tersenyum. Abu Nawas menatap kerumunan itu dengan bangga, merasa popularitasnya meningkat setiap menit. Seiring waktu, Abu Nawas menemukan bahwa resep-resep konyolnya, seperti tidur lebih banyak, cerita lucu, es krim, dan senyum, justru membuat pasien lebih rileks. Bahkan yang sakit ringan pun tampak lebih ceria. Abu Nawas tertawa dalam hati, menyadari sesuatu yang penting. Ia bisa menyembuhkan orang bukan dengan obat, tetapi dengan humor dan kepedulian. Hari itu berlalu dengan cepat. Abu Nawas sudah menghadapi berbagai pasien dengan keluhan aneh dan lucu. Beberapa pasien tertipu, beberapa bingung, tapi semuanya pulang dengan senyum atau setidaknya rasa penasaran yang menggelitik. Abu Nawas duduk sebentar di kursi kosong, menepuk jidatnya, dan berkata, ini baru permulaan. Besok pasti lebih seru. Di balik jas putih yang terlalu besar dan stetoskop mainan, Abu Nawas merasa puas. Ia sadar, menjadi dokter palsu memang ide gila, tapi melihat orang tersenyum, bahkan karena kebohongan kecil yang lucu, membuatnya merasa lebih hebat dari dokter manapun. Ia siap menghadapi pasien-pasien absurd berikutnya, yang akan menjadikan petualangan dokter tawa semakin konyol dan menghibur. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali mengenakan jas putih kebesaran dan stetoskop mainannya. Kota kecil itu tampak lebih sibuk dari biasanya, dan kabar tentang dokter baru yang aneh tapi lucu sudah menyebar di seluruh kota. Anak-anak, orang tua, pedagang, bahkan beberapa pejabat datang bukan karena sakit serius, tetapi karena penasaran ingin melihat dokter tawa yang katanya bisa menyembuhkan dengan kata-kata dan senyum.
Abu Nawas merasa seperti selebritas baru. Ia melangkah ke ruang tunggu dengan gaya dramatis, menatap pasien satu persatu seolah sedang memimpin parade medis paling penting di dunia. Pasien pertama hari itu adalah seorang remaja bernama Raffi, yang mengeluh sakit kepala karena terlalu banyak belajar. "Dok, kepala saya sakit. Saya sudah belajar dari pagi sampai malam," keluh Raffi sambil menempelkan tangan di dahi. Abu Nawas menatap serius, menaruh stetoskop mainan di telinga, dan berkata dengan bijak, "Ah, ini masalah klasik pelajar abad ini. Resep saya, berhenti belajar sebentar, tertawa minimal 3 kali, dan jangan lupa makan es krim sambil membaca buku lucu. Itu pasti menyembuhkan." Raffi menatap Abu Nawas dengan mata berbinar. "Es krim sambil belajar, benar-benar dokter aneh," gumamnya, lalu tersenyum sambil berjanji akan mencoba resep konyol itu. Abu Nawas menepuk bahu Raffi, puas karena pasiennya sudah mulai percaya. Tak lama kemudian, seorang pedagang sayur datang sambil mengeluh sakit punggung. "Dok, saya sering mengangkat sayur berat, punggung saya nyeri terus," katanya. Abu Nawas menepuk punggungnya sebentar, mengernyit, lalu berkata, "Ah, ini kasus berat. Resep saya, sering tersenyum saat mengangkat sayur. Bayangkan sayur itu teman baikmu. Jika masih sakit, minta bantuan seorang teman untuk mengangkat bersama. Kerjasama dan tawa adalah obat yang luar biasa." Pedagang itu terlihat bingung tapi tersenyum. Ia pulang sambil tertawa, membayangkan sayurnya yang teman baik dan tawa sebagai obat ajaib. Keesokan harinya, datang seorang ibu dengan bayi yang rewel. Bayi itu menangis tanpa henti. Abu Nawas menatap bayi itu dengan serius, menaruh tangan di kepala mungilnya, lalu berkata, "Bayi ini butuh cerita lucu dan nyanyian gembira." Resep tambahan, ibu harus tersenyum setiap kali bayi menangis. Ini adalah obat paling ampuh untuk bayi sedih. Ibu itu menatapnya heran, namun ia mengikuti saran Abu Nawas. Bayi itu perlahan tenang, sementara Abu Nawas menahan tawa. Ia merasa bangga, karena resep konyolnya ternyata berhasil membuat bayi dan ibunya lebih bahagia. Seiring waktu, ruang tunggu semakin ramai. Orang-orang datang tidak hanya karena sakit, tetapi untuk mendengar kata-kata lucu, melihat ekspresi serius Abu Nawas yang absurd, dan mendapatkan resep konyol yang membuat mereka tersenyum. Abu Nawas pun menemukan hal mengejutkan. Tawa dan perhatian kadang lebih ampuh daripada obat medis. Namun tidak semua pasien mudah ditipu. Seorang pria paruh baya datang dengan keluhan kedinginan dan flu parah. Ia menatap Abu Nawas skeptis. "Dok, apakah ini benar-benar efektif?" tanya pria itu. Abu Nawas menatapnya dengan pandangan serius, lalu berkata, "Tentu saja, jika Anda percaya, flu akan kabur. Jika tidak, setidaknya Anda akan tersenyum karena mendengar kata-kata dokter." Pria itu tertawa, meskipun masih ragu. Abu Nawas menepuk pundaknya dan berkata, "Kadang senyum lebih kuat dari obat. Percayalah, percobaan ini sudah terbukti di seluruh kota, oleh saya, Dokter Tawa." Menjelang sore, Abu Nawas duduk di kursi kosong sambil menatap papan pengumuman kota yang bertuliskan, "Dokter Tawa, penyembuh dengan kata-kata dan senyum." Ia tersenyum puas, menyadari bahwa kejenakaannya telah membuat banyak orang bahagia. Ia sadar, popularitasnya meningkat bukan karena keahliannya sebagai dokter, tapi karena kemampuan untuk membuat orang merasa lebih baik melalui tawa dan perhatian kecil. Hari itu berakhir dengan Abu Nawas menatap langit sore kota kecil itu. Ia berpikir, besok pasti lebih seru. Pasien-pasien berikutnya pasti lebih aneh, lebih lucu, dan lebih menantang. Di balik jas putihnya yang kebesaran dan stetoskop mainan, Abu Nawas tersenyum lebar, siap menghadapi petualangan baru sebagai dokter tawa yang paling unik di kota itu. Hari itu udara kota kecil terasa lebih hangat, namun Abu Nawas tetap sigap mengenakan jas putih kebesaran dan stetoskop mainannya. Setelah beberapa hari menjadi dokter tawa, ia merasa semakin percaya diri. Setiap pasien yang datang, anak-anak, pedagang, hingga orang dewasa, selalu pulang dengan senyum atau tawa, bahkan dari keluhan paling absurd sekalipun. Abu Nawas bangga. Ia berhasil membuat rumah sakit menjadi lebih ceria dari biasanya. Namun, hari itu Abu Nawas tidak menyadari bahwa reputasinya akan diuji. Dari kejauhan, seorang pria tampak berjalan pelan menuju ruang tunggu. Rambutnya sudah mulai memutih, wajahnya tegas, dan sorot matanya menandakan kewaspadaan yang tinggi. Abu Nawas menatap pria itu dengan penasaran, lalu tersadar, Itu Dokter Hasan, dokter asli, gumamnya dalam hati.
Dokter Hasan berjalan ke tengah ruang tunggu, mengamati setiap pasien yang duduk dengan sabar menunggu giliran. Ia berhenti ketika menatap Abu Nawas, yang tengah menulis sesuatu di clipboard kosong dengan ekspresi serius. Rupanya ini si anak nakal yang katanya jadi dokter baru, pikir Dokter Hasan sambil tersenyum tipis. Abu Nawas menatap Dokter Hasan, merasa gugup. Ia menepuk jidatnya sebentar dan berkata dalam hati, "Aduh, ketahuan. Tapi bagaimana caranya tetap terlihat keren?" Dengan cepat, Abu Nawas berdiri tegap, menatap Dokter Hasan seolah-olah ia memang sedang memimpin rumah sakit. Seorang pasien remaja yang sedang sakit kepala datang menghampiri Abu Nawas. "Dok, kepala saya sakit. Saya sudah mencoba resep Dokter Tawa," katanya dengan ragu. Abu Nawas menatap pasien itu, tersenyum tipis, dan berkata, "Tentu saja, efeknya bertahap. Sedikit tawa tiap pagi, dan jangan lupa es krim sebagai pelengkap. Jika masih sakit, datang kembali ke saya. Maksud saya, tetap percaya pada senyum Anda sendiri." Dokter Hasan menahan tawa melihat kelucuan Abu Nawas. Ia melangkah mendekat, menepuk bahu Abu Nawas, dan berkata dengan nada tegas tapi hangat, "Abu Nawas, sepertinya kamu punya bakat menjadi dokter, tapi sebaiknya tetap jadi dokter tawa. Ini lebih aman bagi pasien, dan lebih menghibur." Abu Nawas menatap Dokter Hasan dengan mata terbuka lebar. Jadi Anda tahu semua ini, dan masih membiarkan saya, gumamnya. Dokter Hasan mengangguk sambil tersenyum. "Ya, saya melihat bagaimana pasien pulang dengan senyum lebar. Kadang, kata-kata lucu dan perhatian lebih ampuh daripada obat. Kamu sudah membuat banyak orang bahagia, Abu Nawas. Itu yang terpenting." Abu Nawas tersenyum lega. Ia merasa lega karena niatnya membuat orang bahagia, meski melalui cara konyol, dapat diterima oleh dokter asli sekaliber Dokter Hasan. Ia pun berjanji dalam hati untuk tetap menggunakan metode uniknya, tetapi lebih bijak. Hari itu, Dokter Hasan bahkan ikut mengamati beberapa pasien yang datang. Ia melihat bagaimana Abu Nawas menghadapi anak demam, pedagang sakit punggung, dan pasien stres dengan resep-resep konyol, tapi membuat mereka tersenyum. Dokter Hasan tak bisa menahan tawa melihat beberapa pasien benar-benar mencoba resep absurd Abu Nawas. Ketika sore tiba, Abu Nawas duduk di kursi kosong, menatap langit jingga kota kecil itu. Dokter Hasan duduk di sebelahnya dan berkata, "Besok, saya akan biarkan kamu tetap praktik, dengan satu syarat, tetap buat orang bahagia, tapi jangan sampai ada yang benar-benar terluka." Abu Nawas mengangguk serius. Ia merasa hari itu adalah titik balik petualangannya sebagai dokter tawa. Ia sadar, menjadi dokter palsu memang ide gila, tapi dengan bimbingan dan pengawasan Dokter Hasan, ia bisa membawa kebahagiaan lebih banyak lagi. Malam itu, Abu Nawas pulang dengan hati riang. Ia tersenyum sambil menatap jas putih dan stetoskop mainannya yang tergantung di kursi. Besok pasti lebih seru, pasien-pasien lebih aneh, lebih lucu, dan lebih menantang, gumamnya sambil menutup pintu rumahnya. Kota kecil itu pun tetap ceria, dengan satu dokter baru yang bisa menyembuhkan hati manusia, bukan dengan obat, tapi dengan tawa. Kota kecil itu kini berubah menjadi tempat yang lebih ceria. Berita tentang Abu Nawas, sang dokter tawa, telah menyebar dari mulut ke mulut. Anak-anak berlarian ke rumah sakit bukan karena sakit, tetapi ingin mendengar kata-kata lucu dan saran konyol dari dokter unik yang selalu memakai jas putih kebesaran dan stetoskop mainan itu. Orang dewasa datang untuk melepas penat, dan para pedagang mengunjungi rumah sakit sambil tersenyum, karena penasaran ingin mencoba resep absurdnya. Bahkan pejabat kota tak mau ketinggalan. Mereka datang untuk melihat apakah humor Abu Nawas benar-benar bisa membuat hati lebih ringan. Hari itu Abu Nawas memulai tugasnya dengan penuh semangat. Ia menyapa setiap pasien dengan gaya dramatis, menatap mereka dengan serius, namun selalu diakhiri dengan senyum jenaka. Seorang anak kecil menangis karena jatuh dari sepeda. Abu Nawas menaruh tangan di kepala mungilnya, lalu berkata dengan nada bijak, "Tenang, obat untukmu adalah cerita lucu tentang kucing yang menari. Jangan lupa tersenyum, itu bisa lebih ampuh daripada perban apapun." Anak itu menatapnya bingung, lalu tersenyum kecil. Seorang pedagang yang punggungnya pegal datang menghampiri Abu Nawas. "Dok, sakit punggung saya tidak hilang-hilang," katanya. Abu Nawas menepuk punggungnya sebentar, menatapnya serius, lalu berkata, "Ini masalah klasik pedagang kota. Resep saya, angkat barang sambil tersenyum. Bayangkan setiap tomat atau kol adalah teman baikmu. Jika sakit tetap ada,
Ajak temanmu bekerja sama sambil tertawa bersama. Lihat, tawa adalah obat terbaik. Pedagang itu tersenyum geli, merasa sedikit lega. Kabar tentang dokter baru yang aneh tapi lucu itu semakin menyebar. Orang-orang mulai memanggilnya Dokter Tawa, gelar yang membuat Abu Nawas bangga setengah mati. Ia menyadari sesuatu yang penting, kebahagiaan kadang lebih berharga daripada obat. Kata-kata bijak dan humor bisa membuat orang merasa lebih baik, bahkan saat sakit ringan atau stres. Di tengah keramaian, Dokter Hasan datang lagi untuk mengamati Abu Nawas. Ia tersenyum melihat bagaimana pasien bereaksi, terutama anak-anak yang tertawa riang mendengar saran konyol Abu Nawas. Abu Nawas, kata Dokter Hasan sambil menepuk pundaknya, kamu benar-benar menemukan cara baru untuk menyembuhkan orang. Kata-kata dan tawa ternyata sangat ampuh. Abu Nawas menatap Dokter Hasan dengan mata berbinar. Saya hanya ingin membuat orang bahagia, Dok. Jawabnya dengan rendah hati. Dokter Hasan mengangguk, tersenyum, dan berkata, kadang kebahagiaan lebih penting daripada resep apapun. Kamu sudah melakukan hal itu dengan luar biasa. Hari-hari berikutnya, kota kecil itu selalu dipenuhi tawa. Anak-anak berlari ke rumah sakit. Orang dewasa tersenyum saat membaca papan pengumuman. Dokter Tawa, penyembuh dengan kata-kata dan senyum. Abu Nawas semakin mahir menghadapi pasien absurd dengan keluhan konyol. Seorang ibu datang dengan bayinya yang rewel karena tidak mau tidur. Seorang pedagang mengeluh sakit kaki karena berdiri lama. Bahkan seorang pemuda mengeluh pusing karena terlalu banyak menonton drama. Semua mendapatkan resep lucu dari Abu Nawas yang selalu diakhiri dengan tawa. Malam hari, Abu Nawas duduk di kursi kayu rumahnya, menatap jas putih dan stetoskop mainan yang tergantung di dinding. Ia tersenyum puas. Ia sadar, menjadi dokter palsu memang ide gila, tetapi melalui humor, perhatian, dan sedikit kepintaran, ia berhasil membuat banyak orang bahagia. Ia pun menutup mata sejenak, membayangkan senyum lebar pasien yang telah ia temui hari itu. Keesokan harinya, kota kecil itu tetap ceria. Abu Nawas melangkah ke rumah sakit dengan langkah mantap, menyapa pasien satu persatu, selalu siap dengan kata-kata lucu dan saran konyol. Ia tahu, perjalanan sebagai dokter tawa baru saja dimulai, dan semakin banyak orang akan pulang dengan hati lebih ringan dan senyum di wajah mereka. Abu Nawas menyadari satu hal penting, kadang menyembuhkan hati jauh lebih berharga daripada menyembuhkan tubuh. Dan dengan tawa, perhatian, dan kreativitas, ia bisa menjadi dokter paling unik dan dicintai seluruh kota. Kota kecil itu kini memiliki seorang pahlawan baru, bukan pahlawan dengan obat, tetapi dengan senyum, humor, dan kepintaran ala Abu Nawas. Dengan itu, petualangan Dokter Tawa pun berakhir untuk saat ini. Tapi semua orang tahu, besok akan ada lebih banyak tawa, lebih banyak resep absurd, dan lebih banyak kebahagiaan yang akan Abu Nawas sebarkan di kota kecil itu. Dan siapa yang tahu? Mungkin di balik jas putihnya yang kebesaran dan stetoskop mainan, Abu Nawas akan menemukan cara baru yang lebih konyol lagi untuk membuat semua orang tersenyum.